Oke, halo semuanya. Jadi kita di sini bakal lanjutin tutorial buat penggunaan grup ya. Sebelumnya aku mau ngasih tambahan dulu ya. Kemarin agak kelewat. Jadi kemarin ketika kita mendefinisikan template itu kan file cap-nya belum didefinisikan ya. Nah, harusnya di sini kita definisikan dulu gitu. Nah, di sini ya. Jadi ada file direction Y, ada direction Z sama thickness. Nah, ini ada general shape kalau misalkan kita mau bikin bentuk yang aneh-aneh. Tapi kan harusnya kalian bikinnya bentuknya yang rektangular ya, kayaknya ya, biar mudah gitu. Jadi kita di sini bikinnya yang rektangular dulu aja. Nah, ini eh, buat estimasi ketebalannya gimana? Jadi gini, kita pindah ke sini. Nah, Eee, di sini kalian perhatiin juga SNI yang digunakan untuk mendesain si Palcap itu. Jadi, ini kan, apa ya, Palcap-nya kita menggunakan beton ya, umumnya. Jadi di sini ya, nah kalian rujuk juga, pasal SNI 2847 gitu. Nah, spesifiknya itu di pasal 13.4.2 gitu ya. Nah, untuk mengestimasinya itu, dimensinya ya, kan kemarin untuk jarak dari tiang ke tiang itu minimal 2,5D ya. Nah, terus dari tiang ke muka paling luar file cap itu ya kalian sediain aja jarak D gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah aku mau ambil jaraknya itu 2,5D. Berarti untuk konfigurasi yang ini ya udah 2,5D ditambah 2,5D terus ditambah D ditambah D ya. Ini kanan sama kiri. Jadi ini dapatnya berapa nih? Ini 5 tambah satu tambah satu ini dapat 7D gitu. Jadi kurang lebih lebarnya itu harus disediain 7D gitu. Nah, ini tapi contoh aja lah ya. Kalian nanti sesuaikan aja ininya jarak antar tiangnya mau berapa. Jadi nanti dari sini totalnya kalian bisa hitung. Nah, untuk thickness-nya, ketebalannya itu ya kita estimasinya 1,5D aja gitu ya. Karena di sini ya seenggaknya untuk memenuhi yang ini nih, tidak kurang dari 300 milimeter gitu, eee, tinggi efektifnya gitu. Nah, oke, sekarang kita bakal masuk untuk ke pembebanan ya, pembebanan. Ini aku balik lagi dulu. Nah, ke pembebanan. Jadi, kemarin kan udah disediain ya untuk template pembebanannya. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih contoh gimana sih caranya input pembebanan itu ke grup file gitu ya. Sebentar, aku buka dulu filenya. Nah, jadi, nah ini udah. Kemarin kalau misalkan kita download file ya gitu ya. Nah, ini kalau kita download file ya, itu kita bakal punya ini bakal punya parameter load cases, concentrate load ya, 3D dan lain-lain gitu. Nah, tapi di sini kita cuma concern kedua ini aja sebenarnya. Nah, di load cases ini udah diisiin harusnya kalau kalian download file yang benar gitu ya. Udah diisiin, ada layan, ada nominal, ada kuat gitu. Nah, seperti yang aku rekomendasikan ya. Kalau aku rekomendasiin ya, kalian cacah eh, di pembebanan ini ya berdasarkan bebannya gitu, beban apakah dia beban layan, nominal atau kuat gitu. Karena nanti itu akan memudahkan ketika kalian melakukan ekstraksi dari gaya dalamnya gitu. Nah, jadi misalkan aku di sini untuk pembebanannya gitu ya. Ini aku pindah ke dua, eh, pindah ke dua. Oke. Nah, ini aku punya gaya ASD yang udah dikonversi ya, konversi dari
etaps ke Ensoft ya. Ini sumbu-sumbunya udah dikonversi. Lalu di sini aku punya satu lagi Excel. Excel ini nih. Ada input loading, ada layan. Ini aku copy aja dari yang input loading, terus aku gantinya namanya jadi layan. Nah, ini karena bebannya beban layan, jadi yang aku masukin ke sini itu yang layan aja gitu. Yang aku masukin ke sini yang layan aja. Nah, terus yang ininya juga aku sisain 12 gitu. Karena ya bebannya ada 12 kan. Nah, ya udah. Kalau kayak gitu, ini 12 beban ini aku tinggal copy aja ya. Lalu ini aku paste. Nah, terus di sini ada koordinat X, Y, Z gitu ya. Kalau YZ-nya kalian biarin 0 aja. Nah, tapi kalau X-nya nih, X-nya tuh kalian harus taruh di mana gitu ya. Nah, kan pembebanannya itu skematiknya kurang lebih gini ya. Ini gambar ininya, gambar file cap dan tiangnya, dan beserta sumbunya. Z-nya tuh ke dalam, Y-nya tuh ke sini, X-nya tuh ke bawah gitu ya. Nolnya tuh di sini. Nah, pembebanan itu kita lakukan ya, pembebanannya itu kita lakukan di sini, di top file cap gitu. Berarti karena pembebanannya dilakukan di top file cap, nah si X koordinatnya kita harus pindahin ke atas gitu. Si X koordinatnya kita pindahin ke sini gitu ya. Nah, karena ini tuh X positifnya tuh ke bawah ya, ke atas itu negatif, berarti ya udah nanti si X koordinatnya ini dia kita masukkan aja sesuai tebal file cap yang udah kalian estimasi tadi itu. Negatif tebalnya gitu ya. Nah, oke. Jadi katakanlah aku punya tebalnya tuh yang 1,5 gitu ya. Karena aku definisin tebalnya tuh apa? Diameternya tuh 1 gitu ya. Satu diameter tiangnya tuh 1, jadi tebalnya ya 1,5 gitu lah ya. Ya 1 gitu lah. Nah, ini sebentar. Nah, ini 1 gitu ya. Terus untuk Y direction-nya tadi kan ini 7 ya. 7. Terus untuk ininya 3,5 ya. Ini aku asumsi aja ya. Nanti kalian disesuaikan gitu. Nah, oh ini 1,5, 1,5 gitu. Nah, habis itu ya udah ini udah close gitu ya. Nah, tadi pembebanannya udah dimasukin beserta dengan ininya apa koordinat-koordinatnya. Jadi tinggal kita ke data, habis itu eh, import loading from Excel, terus kita cari ya ininya, cari si beban yang udah kita definisikan tadi. Nah, mana nih? Nah, nah ini ya, yang layan. Oke, kalau udah kita tinggal open aja. Nah, terus nanti bakal muncul konfirmasi current loading will be overwritten ya. Jadi tinggal di yes aja. Jadi itu nanti beban yang udah dimasukin bakal di override gitu. Nanti bakal muncul number of load cases-nya 12, load combination-nya 0. Kita oke aja. Nah, kalau udah nanti pembebanannya bakal masuk ke sini. Nah, kan udah ada dan udah terdefinisi semua gitu. Jadi udah ini, nah jangan lupa nanti klik di sini calculate load cases gitu. Nah, udah gitu kita close. Nah, tinggal kita run. Kita run, kita save, masukin aja contoh gitu. Nah, dia bakal melakukan komputasi gitu ya.
Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, cukup lama ya. Jadi ini kita tinggal tungguin aja. Nah, ini udah keluar gitu ya. Nah, setelah ini kalian sebenarnya sekarang udah bisa ambil reaksinya gitu. Ini di envelope ya. Nah, ini caranya sebenarnya macam-macam. Kalian bisa kayak gini. Nanti bentar. Nah, jadi caranya itu bisa kalian ke sini, Calcap Response. Nah, ini ada aksialnya gitu ya. Nah, ini tuh nilai-nilainya. Nah, kalian itu sebenarnya nanti bakal ngambil absolute. Nah, ini kan ada dua ya, ada maksimum envelope sama minimum envelope. Nah, dari ini itu kalian sebenarnya bakal ngambil yang absolute terbesar gitu. Nah, dalam kasus ini berarti kalau misalkan yang ini itu kan apa? Yang paling besar 1194, 1195. Ini 232. Nah, berarti kan yang paling besar yang ini ya. Nah, berarti ya nanti kalian catat tuh. Cuma yang metode ini sendiri dirasa kayaknya kurang ini, kurang apa namanya, kurang efisien. Jadi ada cara lain juga untuk ininya juga, untuk mengambil gaya-gayanya. Nah, caranya itu kalian di sini komputasi, terus edit summary result. Nanti bakal muncul tuh eh, tabel-tabel gini yang isinya tuh dia rekapitulasinya gitu ya. Nah, kita di sini pakai yang envelope aja. Jadi pertama kita kan di sini ya di tabel rekapannya itu sediain kan ini envelope ya, minimum, maksimum, sama use gitu. Untuk yang displacement dan reaction. Nah, untuk yang minimum envelope-nya sendiri kita ambil yang di sini ke bawah ya, ke bawah. Nah, di sini ada yang maksimumnya. Nah, di sini kita kopikan dan kita paste. Tuh. Nah, ini udah dapet. Terus untuk reaction-nya juga kita sama. Ini kita kopikan, terus kita paste di sini. Nah, habis itu kita cari yang maksimum. Maksimum. Nah, ini ke bawah. Maksimum kita copy lagi di sini. Di paste. Habis itu yang ini kita kopikan. Yang kita paste di sini. Oh, ini kelebihan. Nah, ini kita copy. Habis itu kita paste. Nah, udah dapat. Nah, terus kita pakai yang mana? Jadi nanti kita tinggal ambil absolute maksimum dari absolute yang dua dari di atasnya. Itu. Ini kita tinggal Ctrl R. Terus ini juga sama. Kita copy, kita paste. Nah, udah. Nanti gaya-gaya inilah yang kita pakai sebagai rekapan gitu ya. Nah, ini kan baru untuk beban layan. Nah, nanti kalian untuk beban yang gempa nominal dan gempa kuat, ya kalian buat pencacahan beban lagi.
Lalu habis itu kalian run, habis itu kalian rekap bayar gitu. Nah, nanti dari ke-12 itu kalian bakal dapat rekapitulasi output akhirnya berupa ini sesuai yang dijelaskan di tutorial. Gitu mungkin untuk tutorialnya. Thank you, thank you.